Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, sedikit cerita sebelum kita memulai seperti biasanya pembersihan rumah dan kita pakai mediator. Di situ nanti akan ditanya sebab dan musabab. Alhamdulillah, sedikit cerita sahabat, beliau ini sebenarnya udah menghubungi anak beliau. Saya dulu ya. Saya apanya Biar saya ini aja biar ini kita istirahat dulu. Yang bilang baik tadi siapa? Nggak ada. Ini nggak ada yang baik ini ya Bah ya. Ada yang baik. Kalau Lah itu. Kenapa datanya? Orang kan aku. pulang ke alammu ya, pulang ke alammu ya, pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat GIF dimanapun berada, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi dengan Umi ya. Saat ini Umi datang ke rumah Sohibul Bait, seseorang yang pasti saya tidak akan pernah menyebutkan nama beliau dari keluarga siapa ya, untuk menjaga nama baik keluarga yang udah mengundang kami untuk datang ke sini. Sahabat, sedikit cerita sebelum kita memulai seperti biasanya pembersihan rumah dan kita pakai mediator. Di situ nanti akan ditanya sebab dan musabab. Nah, bersangkutan Sohibul Bait ini ada yang barusan meninggal ya, tentu kita berbelasungkawa. Semoga arwah Bapak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimuliakan, bisa bersanding dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pastinya. Alhamdulillah, sedikit cerita sahabat, beliau ini sebenarnya udah menghubungi anak beliau. Mungkin bisa maju ke sini Bu, monggo, salah satu perwakilan aja. Di sini lagi ngumpul, saya tak dibawa aja ya. Monggo di sini. Gini sahabat, beliau ini udah lama menghubungi admin di pondok, diwakili oleh putri beliau yang ada di luar negeri. Sekitar mungkin berapa bulan yang lalu ya Bu ya. Tapi memang kami juga mohon maaf, mungkin di antara teman-teman sahabat-sahabat di luaran sana yang udah banyak menghubungi keluarga besar GIO atau GIF, keluarga besar Thoriqul Jannah, yang selama ini belum ada respon, belum ada jawaban dari kami. Kami mohon maaf sekali ya. Beliau ini menghubungi tapi tidak ada respon dari admin kami. Bukan bagaimana, saking banyaknya sahabat, banyaknya telepon yang masuk, WhatsApp yang masuk dari kemarin-kemarin, sehingga kami kewalahan untuk merespon satu persatu. Nah, singkat cerita, setelah beliau ini menelpon WhatsApp ke pondok, nggak ada respon, akhirnya beliau diem, udah beberapa lama diem gitu ya Bu ya. Tiba-tiba ngubungin, ternyata nyambung, diangkat oleh admin kami. Nah, rencananya karena Gus Idris itu adanya di pondok itu Sabtu malam Ahad dan hari Ahad. Gus Idris ada di pondok, biasanya kan seperti biasa dakwah beliau, tur beliau keluar kota, sehingga jadwalnya adanya di pondok itu Sabtu malam Ahad dan hari Ahad. Nah, waktu itu bapak ini sakitnya udah agak lama, begitu ya Bu ya. Sakitnya udah lama, udah berobat kemana-mana, dan saat udah bisa menghubungi admin, rencananya beliau itu Sabtu pagi, karena dikabarin oleh admin Sabtu pagi biasanya jam 9 pengobatan di pondok itu udah buka. Beliau akan hadir, beliau akan datang ke pondok, tapi Masya Allah
ternyata Allah lebih cinta kepada beliau, ternyata Allah lebih sayang kepada beliau, sehingga Bapak diambil oleh Allah, kembali kepada Allah, kembali kepada pangkuan Allah Subhanahu wa taala, belum sempat datang ke pondok. Begitu ya Bu ya. Dan akhirnya menghubungi kami, kebetulan juga beliau menghubungi kami, mengundang kami hadir ke sini. Alhamdulillahnya sebenarnya hari ini kami Gus Idris dan rombongan itu mau berangkat ke ibu kota, ke Jakarta. Mungkin semua Allah udah yang mengatur, sehingga ada sedikit sesuatu yang kami selesaikan. Akhirnya kami pending keberangkatan kami. Ternyata tiba-tiba beliau ini menghubungi kami untuk hadir ke rumahnya. Ini semua atas kenari Allah. Ini semua pasti Allah semua yang mengatur. Kita sebagai manusia tidak punya kekuatan apa-apa kecuali atas izin Allah kami sampai di sini. Ya sempat kaget ya sahabat. Sehingga keluarga ini pingin tahu ada sebab musabab apa gitu. Kok ibunya juga sakit, bapaknya juga sakit, udah berobat kemana-mana, bukannya sembuh tapi malah ya takdir ya, kalau masalah kematian itu takdir dari Allah. Semua udah diatur sama Allah, tapi bentuk beliau ikhtiar ini dengan sabar. Walaupun kemarin gak direspon, tapi anaknya tidak putus asa, iseng-iseng ternyata malah nyambung. Begitu Bu ya. Mungkin bisa diceritakan seperti apa kejadian bapak ini sakit, terus udah dibawa kemana-mana sampai bapak itu ibaratnya kembali kepada Allah. Mungkin ceritanya seperti apa, terus mau ke pondok belum sampai ke sana. Nggih, monggo diceritakan Bu. Waktu sebelum ke pondok kan sudah berusaha kemana-mana, belum sampai Sembuh. Ada orang bilang sana, berangkat ke sana, orang bilang ke sana, berangkat ke sana, tapi enggak ada. Intinya ibu tetap ikhtiar ya. Kata orang suruh berobat ke sana diikutin, berobat ke sana diikutin ya. Tapi ternyata nggak ada kesembuhan, tapi malah menghadap Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Intinya ibu tidak capek, tetap ikhtiar sehingga mendatangkan kami ke sini gitu. Apa harapan ibu setelah kami sampai ke sini? Apa harapan ibu kepada Allah pelantaran kami datang ke sini tuh seperti apa? Harapan saya semoga yang ditinggal terus sehat, Amin, lancar, amin. sehat semua, lancar, nggak ada halangan lagi. Okay. Mungkin ada yang perlu disampaikan buat sahabat-sahabat di luar sana, buat teman-teman di luar sana. Ya semoga sehat semua kita. Amin. Masya Allah. Sahabat, mungkin singkat cerita seperti itu ya. Intinya siapapun yang mendatangkan kami hanya manusia biasa. Tim Gio, tim GIF bersama rombongan Gus Idris itu hanya manusia biasa. Di saat ada yang minta kami untuk hadir ke rumahnya, kami pun berusaha untuk hadir ya, walaupun mungkin masih banyak yang belum bisa kami hadiri di antara permintaan sahabat-sahabat di luaran sana. Intinya apapun konflik, apapun kejadian, apapun penyakit, kesembuhan milik Allah. Kami semua bagian dari ikhtiar. Beliau ikhtiar, saya juga ikhtiar meminta kepada Allah. Sembuh ada di tangan Allah, nggak sembuh juga ada di tangan Allah. Kita meminta sama-sama kepada Allah ya Bu ya. Semoga mendapatkan jawaban yang memuaskan hati. Ya, apapun jawabannya nanti dari Allah, semoga ini adalah jawaban yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita mulai saja pakai mediator nggih. Kalau saya tidak bisa menjelaskan lebih detail kejadian penyakit apa bapaknya, apakah itu memang mulus medis atau memang ada gangguan non medis. Mungkin pakai mediator ya. Mediator ini juga tidak bisa dipercaya 100% informasinya, tapi paling enggak siapa tahu sedikit banyak bisa memberikan informasi yang selama ini mungkin ibu sama keluarga di sini bertanya-tanya ada apa sih gitu ya. Oke, bismillah. Yuk. Lanjut kita pakai mediator. Ayo Bang. Siapa? Enggak. Ambil video sini. Nanti ditanya-tanya siapa aja boleh tanya, oke? Jangan nyebutkan nama siapa yang maksudnya ada, misal ada kecurigaan siapa jangan sebutkan. Ke sana. Ke kamera. Ditemenin ya. Ke sana. Ke sini. Ke sana masuk ke sini. Enggak kamera. Siap-siap yuk.
Bapaknya siapa namanya? Bapaknya? Saya kalau dulu ya. Apanya? Biar saya ini aja biar ini kita istirahat dulu. Duduk, tenang. Jangan ngamuk. Tenang. Hadap ke sana, Bah. Hadap ke sana. Ke sana menghadapnya. Ke sana menghadapnya. Ya. Assalamualaikum. Sampurasun. Rampes. Oh, berarti ini taunya rampes. Mbah, ini penghuni rumah ini ya? Ya, Mbah ya. Maaf saya ganggu ya, Mbah ya. Saya paksa panggil sini karena mau ada hal sesuatu yang ingin keluarga ini, Bapak ini ada yang mau ditanyakan gitu. Paham? Dan Mbah jangan bohong ya, jawab ya. Silahkan, siapa yang mau tanya dari ibu, bapak ini, keluarganya. Assalamualaikum, Mbah. Nggak ngerti dia, Mbah. Assalamualaikum. Oh, Bukan iya, Islam. Iya. Belum masuk Islam. Mudah-mudahan ini Iya. ntar bisa masuk Islam ini. Sampurasun. Kenal sama bapak ini, Mbah? Yang keras, Bah. Kenal nggak? Kenal. Ya emang kamu tiap hari diam di sini masa nggak kenal ya? Ini semuanya kenal ya sama keluarga bapak ini, kenal semua? Kenal. Ya. Tapi tidak kenal namanya. Oh, nggak kenal namanya. Ya ntar lain kali tanya siapa namanya gitu. Bah, selama ini di rumah ini memang sering ada gangguan, betul, Bah? Ya. Ini mengganggu pada satu orang apa semuanya, Bah? Sebagian orang. Di antaranya orang yang sudah meninggal. Oh, jadi yang meninggal itu ada campur tangannya dari makhluk sebang sembah ya? Itu karena gimana itu, Bah? Kau bisa sampai mengganggu itu apa kiriman atau memang penghuni di sini, Mbah, yang merasa diganggu, Mbah ini? Apa ada yang nyuruh? Ada yang nyuruh. Yang benar. Coba tanya, Pak. Silakan, Pak. Nggak apa-apa, Pak, aja. Kalau penasaran, Pak. Nyuruh, Mbah? Siapa yang nyuruh? Dia siapa yang nyuruh? Apa? Bertanya namanya. Kalau soal namanya ini aja ntar ya. Itu apa orang sekitar sini apa jauh, Bah? Kira-kira, Bah? Orangnya yang nyuruh, Bah? Agak jauh dari sini, namun kenal dekat dengan orang yang sudah meninggal itu. Jadi bukan orang dekat atau orang jauh ya, tapi udah mengenal lama sama almarhum ya. Apa lagi yang ingin disampaikan, ditanyakan?
Siapa saja dari keluarganya? Tujuannya ke sini, Tujuannya? kok sampai tujuannya kok ke keluarga ini gitu maksudnya. Oh iya ya. Iya, Bah. Mereka itu mungkin ada permasalahan apa kok mengganggu keluarga di sini gitu. Punya salah apa gitu, apa gimana? Tersakiti hatinya. Dan punya ada rasa dendam. Tersakiti hatinya, dia punya rasa dendam. Mungkin ada yang ibu kira-kira siapa gitu, ada yang ini. nggak tahu. Pernah jadi keluarga sini apa orang lain? Pernah jadi keluarga di sini apa orang lain, Bah? Kan tadi saya udah bilang Ya, sangat kenal dengan almarhum yang udah meninggal itu. sangat mengenalnya. Tapi Tapi bukan saudara, bukan? Teman. Temannya? Teman tapi sangat dekat. teman tapi sangat dekat. Oh, temannya sangat dekat. Selain Mbah di sini, apa ada yang lainnya? Apa saja? Tilana. Kuntilanak. Ada di sebelah mana tinggalnya? Sebelah mana? Belakang. Di dekat itu ya, dekat kamar mandi bukan? Ya, Di situ ada berapa orang, berapa biji? 2. Ada 2. Emang Pak merasakan ada hal-hal yang aneh nggak di sana, Pak? Di belakang sana. Kalau saya sepertinya kok nggak pernah merasa yang aneh gitu kalau saya. Yang lainnya? Yang agak dingin sana. Pojok, Oh, ya pojok itu ya, Pak ya? Pojokan pojokan lor kulon. sebelah barat. Terus selain kuntilanak ada apa lagi, Pak? Ada aku di sini. Oh, Mbah ini ya. Mbah Genderuwo ya. Cuma itu aja. Yang di dalam kamar Anak kecil. anak kecil. Berarti bajang ya. Kalau di luar sana, luar di depan rumah ada apa, Mbah? Pocongnya. Pocong. Di sana di luar banyak ya. Itu semuanya ganggu nggak? Ganggu. Mengganggu seisi rumah ini. Iya. Nah, itu udah datang temannya. Ya. Apa yang datang itu? Anda pikir dengan sendirinya. Loh. Konnya saya klik tanya. Anda sudah tahu kenapa harus tanya. Coba Ibu ada yang tanya lagi? Yang keras aja, Bu, tanya aja. Maksudnya kenapa kok ganggu terus kok nggak mau pergi, kalau emang ini niatnya kan harus baik, kalau emang itu baik kan harusnya baik, kenapa malah mengganggu, udah diusir sono-sono kok masih balik lagi apa gimana, itu maksudnya kenapa? Jangan dekat-dekat. Ayo ngomong. Yang keras. Yang keras. Kenapa kok kalau dia pengen tinggal di sini, kenapa kok malah mengganggu? Harusnya kan mengayomi kek, apa intinya mengamani gitu loh, ngamanin rumah ini dari gangguan orang-orang jahat. Harusnya kan kalau emang dia baik kan harusnya begitu. Kenapa malah mengganggu, mengusilin gitu? Yang bilang baik tadi siapa? Yang bilang baik tadi siapa? Nggak ada, Oh, ini nggak ada yang baik ini, ya Bah ya. nggak ada yang baik. Kalau Lah itu. Kenapa Anda tanya? Ini memang dikirim untuk nyakitin.
bukan dia datang sendiri. Oh gitu. Ya ini sengaja emang dia itu untuk Untuk mengusilin, mengganggu. mengganggu. Bukannya menjaga, ini malah mengganggu. Oh gitu. gitu. Oh iya iya. Oh. Ya pokoknya besok sudah nggak ganggu lagi. Dia terus pergi. Oh Di ya, sini aman. ntar aja diamankan ya, dipindahkan ya, Bah ya. Iya. Mau pindah nggak? Pindah kemana? Ya ke alam kamu, tempat kamu awal sebelum datang ke sini. Emang di mana tempat dulu tinggalnya? Di bumi. Ya bumi kan luas, apa di hutan, apa di gunung, Di hutan. sawah, jauh di hutan. Jauh dari sini jauh nggak? Dekat. Gunung apa di sini namanya? Bukan gunung. Banyak pohon-pohonan gitu, Ya. pohon besar. Ya emang senangnya kalau Derbo emang tinggal di pohon-pohon besar itu. Nah itu yang datang siapa? Bah. Ada lagi yang datang, Bah. Anda sudah tahu mengapa harus bertanya. Waduh, Abah ini saya tuh kalau tahu saya masa harus nanya. Yang datang siapa, Bah? Teman. Teman kamu di depan. Poconga. Itu pocong itu ganggu apa? Mengganggunya gimana cara ganggunya pocong? Agar tidak nyaman ketika berada di rumah sini. Bapak merasa di sini, Bapak merasa ketidaknyamanan apa gimana? Kadang gitu di rumah kayak nggak betah. Ya nggak betah gitu di sini memang gitu saya. Coba Bu, apa yang mau ditanyakan Bu, mumpung Intinya itu ngeliatin itu sih. Apa benar ada itu tadi, emang nanyain itu kok kenapa ganggu terus gitu. ya emang kalau makhluk suruhan ya ganggu terus, bukannya menjaga sih. Nah, targetnya itu Anda dikirim untuk nyakitin almarhum saja apa keluarga semua? Atau sampai mana targetnya? Agar mereka semua bisa merasakan. Biar mereka semua bisa merasakan. Resah. Intinya nggak betah tinggal di rumah. Ya. Sekarang kan Bapak udah nggak ada di sini, jadi kamu harus pergi. Ya, jangan ganggu lagi ya. Gimana? Mau pergi nggak? Ajak semua teman-temannya keluar dari rumah sini. Nggak mau. Emang kamu dikasih apa sama majikan kamu? Kok nggak mau pergi dari sini? Hah? Paling dikasih menyan. Ya. Menyan sama itu ya, sama kembang. Ya. Oh, Mbak mau tanya nggak, Mbak? Mau tanya nggak? Apalagi yang mau disampaikan mungkin? Tanya apa, Bu? Penyakit. Penyakit. Semoga saya terus sehat gitu loh. Itu apa Dia sudah sebabnya sembuh ada tapi nggak? biar sembuh 100% terus sehat gitu loh. Pengaruhnya ke ibu ini juga. Sekarang Ibu masih sakit. Batuk masih batuk. Kadang perutnya kencang, kadang sini apa nyeri apa gimana. Kadang dada nyeri Itu tapi pengaruh kadang dari enggak. ini enggak ya? Oh, Bah. Apakah Ibu ini ada gangguan dari bangsa kamu, Bah, enggak? Ganggu juga? Orang ini. Iya. Ya. Yang ganggu itu siapa?
Bah bukan? Hah? Ya aku. Diapakan tuh badannya sampai gitu? Kamu injak-injak ya? Ya. Terus sama siapa lagi? Semuanya. Emang ini tujuannya seluruh keluarga gini gitu Ya. yang tinggal di rumah ini? Ya. Ditinggal berapa orang di sini, Bu? Yang di rumah Iya. saya sama cucu sama anak saya yang di anu itu. Yang Anak lain saya yang ini? ini kan di Bekasi. Ini ponakan. Terus ini Oh, adik. beda rumah ya? Iya, beda rumah. Oh, saya tinggal di Bekasi. Ya bah, kasihan bah ini. Kasihan udah sakit-sakitan ditinggal. Sebenarnya suaminya. Iya. Tinggal suaminya. Diganggu lagi mbah lagi. Kasihan. Badannya nggak Ya. bisa gemuk ini. Tuh, nggak bisa gemuk. Karena gara-gara Sudah ini. minum susu nggak bisa gemuk. Nggak Apa sembuh. minumannya mbah yang minum ya? Ya. Ya. Pantesan bisa gemuk nih ibunya. Jadi kamu yang gemuk, yang sehat malah kamu. Berobat. Emang kamu itu gemuk, tinggi besar ya? Ya minum susu terus sih. Sehat. Terus apa lagi Bu yang ditanyakan Bu? Semoga saya ya terus sembuh 100%, tidak diganggu lagi, terus sehat terus. Intinya kalau bisa pergi dari sini. Kalau bisa ya cari tempat lain. Ya harus pergi ya Bah ya. Iya, harus pergi. Iya. Ntar ikut sama itu ya lihat tuh Bah, lihat Dimas ya, ikut ya, Ikut Mas Dimas. ya. Enggak. Emang kenapa gak mau? Enggak. Emang dia jarang mandi ya, bau ya. Terus ini gimana nih Bah? Terus gimana apanya? Dia mau pergi nggak? Kalau nggak mau pergi ya harus saya pindahkan ya. Terserah. Bikinkan rumah ya yang bagus ya. Terserah. Oh ya Mbah, yang tugasnya anak kecil itu tugasnya Oh untuk iya apa, Mbah? itu anak kecil itu sering ganggu juga ya. Ganggu siapa? Anda tahu anak kecil kan? Ya ganggu siapa? Orang kecil kan sukanya main-main. Semua juga diganggu sama dia. Diganggu. Berarti jahat ya? Kalau Mbah jahat enggak? Kalau Mbah jahat enggak? Enggak. Masa nggak jahat ganggu orang? Ganggu orang nggak jahat. Ayo mau tanya lagi? Coba tanya lagi Pak. Ini anak saya nih anu. Ya sempat tanya aja sama ini. Ini tanganku kok bengkak, tahu-tahu bengkak, ada pengaruhnya enggak? Ya tuh tangannya bengkak itu ulah siapa itu? Anak kecil itu. Anak kecil. Kecil. Pakai mainan ya tangannya, Digigit sama dia. digigit. Kenapa gigit? Anda tahu anak kecil kan? Ya. Anda tahu anak kecil? Ya, Sukanya apa? Sukanya gigit. gigit. Ya udah. Mungkin greget mungkin ya. Deketan. Coba diganggu cuma ini ibu ini aja ya yang diganggu ya sama anak kecil ya. Semua orang diganggu. Semua orang Ya. termasuk cucunya. Kalau sama bapak itu nggak pernah ganggu ya? Beda rumah Pak ya? Iya. Oh, beda rumah.
Terus apa lagi, Bu? Itu sih sama punya diabetes itu Punya diabetes sama darah tinggi. Siapa? Oh ya, itu mungkin dari faktor banyak pikiran ya, jadi darahnya tensinya naik. Tinggi. Jadi enggak semuanya dari pengaruh non medis ya, dia ada medisnya. Jadi ini udah cukup ya? iya Apa ada yang mau ditanyakan lagi? Intinya pergi dari sini pergi dari sini, terus ditinggal nggak ganggu lagi, terus sehat semua, nggak ada gangguan lagi. Gimana kayak dibersihkan saja ya. Kalau udah cukup mau saya keluarkan, ya ntar diambil saya dibersihkan. Tapi Ya? sakit terus pulang. Mbahnya Ya ntar dibikinkan di rumah aja. nanti nggak harus pulang. Pulangkan aku. Pulang ke alammu ya. Pulang ke alammu. Ya, pulang. Ini bang, ininya. Kayak mati itu. Ada pun Andi. Ya. Yes. Begitulah sahabat, mungkin barusan informasi yang udah diberikan ya, tidak lain dan tidak bukan, semoga bisa diambil hikmah dari semua kejadian yang terjadi. Walaupun beliau sahibul bait udah nggak ada, udah kembali kepada di sisi Allah Subhanahu wa taala, setidaknya kita bisa ambil pelajaran bahwa terus kita ya, semoga terus belajar mengambil hikmah dari semua kejadian-kejadian yang udah terjadi. Itu aja sahabat mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf, beribu maaf. Mungkin yang udah telepon, saya ulangi lagi, udah telepon, udah WhatsApp ke pondok, belum sempat direspon oleh pihak admin kita. Saya minta maaf, beribu maaf. Contohnya beliau ini dengan sabar tetap menunggu walaupun berbulan-bulan, tapi dengan izin Allah akhirnya kami bisa sampai ke rumah beliau. Itu saja, mungkin walaupun udah tidak keburu ya, bapaknya udah lebih dulu dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan kedatangan kami semoga bisa menjadi obat bagi keluarga yang barusan berduka. Ya, itu aja sobat. Mungkin akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.